Halo, salam sehat dan selamat hari Senin. Mungkin sebagian dari kalian yang pulang kampung kemarin mudik udah kembali ke Jakarta dan mungkin sebagian juga sudah mulai beraktivitas. Karena ini gue rekam jam 4 lewat 5 pagi hari Senin. Jadi mungkin waktu gue upload sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Jadi mungkin lo lagi dengerin juga di mobil, di kendaraan, atau bahkan mungkin di MRT atau di bus atau di apapun itu. Selamat beraktivitas, selamat kembali ke kehidupan normal setelah semingguan mungkin kurang lebih ya merasakan hari kemenangan, libur, bertemu dengan saudara, andai tolan dan sebagainya. Semoga kita kembali semangat dengan gairah baru memulai hari Senin ini ya. Oke, kemarin gua nggak bikin video sama sekali teman-teman karena satu dan lain hal. Tadinya gue mau bikin video membahas untuk pertandingan hari Sabtu ya, pertandingan IPL. Jadi kali ini kita akan bahas full IPL, terutama papan atas ya. Tapi karena gue pikir-pikir hasilnya itu agak tanggung. Karena hari Sabtu itu pertandingannya kan yang melibatkan tim besar lah atau tim papan atas itu kan Chelsea, kemudian juga MU dan Liverpool Spurs. Baru kemudian fase keduanya atau hari Minggu yang ditunggu-tunggu kan pertandingan antara MC dengan Newcastle dan juga Arsenal dengan Leeds United. Jadi akhirnya oke deh. Selain gue juga agak sedikit capek karena Sabtu main basket, jadi gue gabungin aja hari ini biar gue round up semua di wrap jadi satu gambaran yang utuh ya. Oke. Pertama gue akan bahas dulu pertandingan hari Sabtu ya. Tiga sorry ya, tapi dua yang lebih paling penting yaitu hasil Liverpool dan Spurs. Ya ini berakhir dengan skor 1-1 dan memang kalau kita lihat ini jadi pertama hasil yang menurut gue sangat adil. Ya kenapa gue katakan adil? Karena memang walaupun Liverpool sejak awal diunggulkan bisa mengatasi Spurs, ternyata Spurs dengan juru taktiknya Antonio Conte bisa menunjukkan perlawanan yang sangat berarti. Dan bahkan kalau kita lihat ya kombinasi atau formasi dari Liverpool ya memang ini tim terbaik yang dimiliki oleh Jurgen Klopp ditampilkan di lini belakang ini agak sedikit aneh menurut gua. Bukan aneh tapi gini. Dari formasi yang diturunkan ini menurut gua yang bikin gua agak kaget adalah ditampilkannya duet Van Dijk dan Ibo Konate. Karena setahu gua atau dari beberapa laga terakhir, biasanya kalau di liga itu Van Dijk diduetinnya sama Matip ya. Kalau di Champions League Van Dijk dengan Ibo Konate. Ini sebenarnya hampir sama ya kualitasnya. Artinya Van Dijk ya oke lah ini di atas dua pemain tersebut. Tapi kemudian partnernya itu mirip-mirip. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Baik Matip dan juga Ibu Konate. Cuman ya mungkin ada pertimbangan apa, gue nggak ngerti. Cuman memang ini berdampak juga ya. Berapa kali terutama area kanan dari Liverpool, ini yang lumayan sering ya ditinggalkan nama Alexander Arnold, diekspos oleh Spurs dengan baik, terutama oleh Son Heung-min. Dan memang kebetulan Son Heung-min, sorry ya gue spellnya kepleset terus. Memang suka beroperasi dari sisi kiri atau kanan pertahanan lawan. Dan kemudian berhasil, bukan sekali aja sebenarnya. Spurs berhasil mengacak-acak ya pertahanan lawan dari motornya Son Heung-min. Sering banget, tapi memang kemarin berkali-kali dicoba dan akhirnya berhasil jebol satu. Nanti gue akan share bagaimana proses gol dari Son Heung-min ini sebenarnya melalui sebuah proses yang berkali-kali sehingga akhirnya Spurs memaksa lini belakang Liverpool berbuat kesalahan ya. Ada satu skema serangan balik yang membuat akhirnya kalau nggak salah dari Harry Kane dorong ke Sessegnon, kemudian Sessegnon cutback, Son kosong di sana. Dan yang gue bingung dua pemain tengah yang gue pikir sangat kompak ya dan sangat berpengalaman, terutama Van Dijk ini bisa miskoordinasi dan akhirnya Son Heung-min berdiri begitu bebas sehingga akhirnya bisa mencetak gol dan
Beruntung ada penyeimbang dari Luis Diaz ya. Jadi Son Heung-min mencetak gol di menit ke-56, kemudian Luis Diaz membalas di menit ke-74. Ya, setelah itu memang ada beberapa kali upaya namun tidak berhasil, dan satu yang menjadi catatan gue juga adalah walaupun secara ball possession Liverpool ini jauh unggul dibandingkan Spurs, tapi mereka gagal untuk mentransformasikan kontrol gamenya dengan peluang-peluang berbahaya di sepertiga area pertahanan lawan. Ya, jadi 3 kali shot on goal kurang lebih ya, sama-sama 3-4 lah. Jadi nggak jomplang sebenarnya. Jadi Spurs bermain lebih efektif, bermain lebih cerdik, sehingga memang mereka bisa mencari 1 poin yang berarti dari Anfield. Walaupun hasil 1-1 ini sebenarnya ya dikatakan bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Yang jelas hasil ini akan dimanfaatkan nanti di hari Minggu oleh 2 tim yang sama-sama punya tujuan yang berbeda, yaitu City kita tahu head to head, two horses racing untuk merebut juara IPL. Mereka menang 5-0 melawan Newcastle sehingga mereka bisa cruising ya dengan selisih poin 3. Sementara Arsenal terus menjauhi posisi Spurs untuk perebutan posisi 4. Ya, jadi bedanya 4 poin. Sama-sama juga pertandingannya sama. Man City dengan Liverpool juga pertandingannya sama, beda selisih poinnya 3 ya. Gua rasa di klasemen akan di-share di sini. Sementara jadi itu intinya 2 tim terpleset dimanfaatkan oleh 2 tim yang lain dengan baik. Ya, Arsenal menang dengan skor 3-2-1 tipis ya. Ini cukup menegangkan juga. Sementara City 5-0. Kalau City gua rasa sih nggak usah terlalu dibahas ya. Karena ya dari kualitas setelah pertandingan pun Eddie Howe mengatakan demikian ya, jauh kelasnya. Bahkan mereka juga mungkin ya menjadikan partai ini sebagai pelampiasan setelah secara mengecewakan mereka gagal lolos ke final Liga Champions setelah disingkirkan oleh Real Madrid ya berapa hari sebelumnya. Dari Arsenal, nah Arsenal ini kembali mereka meraih narrow win ya dengan formasi yang tidak lengkap, tapi ada beberapa catatan yang mau gue kasih di sini. Pertama, Rob Holding ini come in the right time ya. Jadi artinya ketika Ben White tidak bisa tampil, Rob Holding sudah fit setelah beberapa waktu lalu ya cedera cukup serius, dan penampilannya juga oke. Di pertandingan sebelum ini kalau nggak salah dia juga mencetak match winner ya. Coba gue pastikan dia kapan dia mencetak match winner. Ketika melawan West Ham bukan ya, yang dia jadi man of the match. Iya benar banget. Bukan match winner sih ya, pokoknya mencetak gol lah dan membuat Arsenal menang 2-1 ya. Jadi 2 pertandingan berturut-turut Arsenal menang 2-1. Ini kemenangan keempat buat Arsenal ya, setelah sebelumnya kalah 3 kali berturut-turut, kemudian menang melawan Chelsea 4-2, melawan MU 3-1, melawan West Ham 2-1 juga. Ya, melawan MU 3-1, melawan West Ham 3-1, dan melawan Leeds United 2-1. Jadi respon yang sangat bagus dari Arteta, dan ini sebenarnya kan jadwal yang cukup berat ya. Jadwal yang cukup berat setelah mereka kalah 3 kali berturut-turut. Lawan-lawannya juga kita lihat susah-susah semua ya, kecuali Leeds United mungkin. Dan abis ini Arsenal akan berhadapan dengan Spurs. Jadi pertandingan yang sangat penting, sama-sama punya motivasi. Kalau sampai Arsenal menang, berarti poinnya bedanya 7, maka udah pasti Arsenal yang masuk Liga Champions. Tapi kalau Spurs menang, Arsenal kalah, maka peluangnya masih 50-50 sampai akhir musim. Kalau seri, Arsenal tetap ada di pole position ya, karena beda 4 poin dengan sisa 2 pertandingan. Kalau nanti saat North London Derby hasilnya imbang. Nah, tadi gue kembali lagi soal Arsenal. Tadi soal center back gue udah ulas sedikit ya. Rob Holding ini jadi datang di waktu yang tepat. Jadi walaupun dalam beberapa laga terakhir Arsenal belum pernah mencatat clean sheet. Ini udah berapa kali mereka nggak clean sheet ya, 5, 6, 7 pertandingan mereka nggak clean sheet. Cuman paling nggak mereka mencatat 4 kemenangan beruntun. Jadi it's okay lah ya. Kemudian di lini tengah seperti biasa Odegaard kembali menjadi gelandang penyeimbang ya di lini tengah. Dan ini yang
sempat di awal musim gue ngobrol ngezoom dengan Chris Whitley, salah seorang chief reporternya Arsenal ya. Dia yang mengatakan bahwa Odegaard ini pemain yang sangat punya leadership, kemudian juga sangat komit, dan kabarnya dia menjadi mentornya Emil Smith Rowe. Tadinya gue pikir dia bakal jadi pesaingnya, tapi enggak. Dan kita lihat ya future captain kalau menurut dia ya. Tapi memang usianya kalau nggak salah masih muda ya, 23 tahun. But it's a matter of time dia akan jadi kapten Arsenal. Gue rasa sih malah ada kemungkinan mungkin paling lama 2 tahun lagi kalau dia tetap di Arsenal akan jadi kapten ya, karena leadershipnya menurut si Chris Whitley itu bagus. Kemudian di lini depan, nah ini yang menarik, Eddie Nketiah. Jadi semakin menancapkan akar Arsenal atau jebolan dari Hell End yang menjadi tulang punggung dari The Gunners ya. Jadi pemain yang semakin hari semakin tajam. Coba gue lihat dia kemarin dicetak brace ya, dan melihat penampilannya di 2 pekan atau 3 pekan lalu itu gue kan main Fantasy League ya, jadi gue beli dia juga dan menghasilkan ya, lumayan menghasilkan. Ini kita lihat di 4 pertandingan terakhir dia cetak 4 gol ya. Jadi 2 gol waktu lawan Chelsea, kemudian lawan lawan West Ham dia nggak cetak gol, cuman timnya menang. Kemudian kemarin lawan Leeds dia memborong semua gol brace, jadi ini sangat luar biasa ya. Dan 4 gol. Ya hanya itu, 4 gol musim ini. Jadi memang dia mungkin di sekitar 4-5 pertandingan terakhir, 4-5-6 pertandingan terakhir dia mendapatkan menit play yang cukup banyak, dan rasanya sampai akhir musim dia akan menjadi target man. Jadi kehilangan Lacazette yang akan masa baktinya selesai akhir musim, kelihatannya tidak akan menjadi banyak masalah. Ya mungkin tinggal mencari pelapis dari Nketiah. Jadi sekarang kebalikannya nih. Mungkin tadinya kita berpikir Nketiah Arsenal mencari target man yang utama, Nketiah pelapisnya. Sekarang kalau gua merasa Nketiah udah cukup menjadi target man, tinggal dikasih terus minute play, dikasih dipompa kepercayaan dirinya. Gua rasa dia sangat layak dan pas karena dia sebagai anak asli Arsenal untuk menjadi target man ya. Tinggal mencari mungkin pendampingnya lah. Gitu. Nah, itu dari Liverpool, Spurs udah ya. Dari Arsenal juga udah. Sedikit gue nyinggung Chelsea. Coba kita lihat ya. Chelsea ini memang menurut gue sih agak underestimate kemarin ketika mereka melawan Wolves 2-2 ya. Wolves ini kan sebenarnya udah nggak ada motivasi apa-apa ya. Coba gue lihat ya, bukan nggak ada motivasi. Dia masih ada kemungkinan memang masuk Conference League. Cuman kelihatannya ini bukan yang terpenting buat mereka ya, karena bisa bertahan di degradasi ini merupakan target utama gue yakin, tapi kalau bisa ke Conference League ini akan menjadi bonus. Jadi Chelsea juga sebenarnya Chelsea belum aman sebenarnya ya, untuk 4 besar. Kalau kita lihat Spurs dengan Spurs yang di peringkat kelima, ini bedanya 5 poin ya, walau masih bisa dikejar sebenarnya secara matematik, tapi kalau gue lihat sih kelihatannya Chelsea bakal aman di Liga Inggris. Cuman masalahnya memang konsentrasi mereka kelihatannya terbelah ya. Pertandingan melawan Liverpool FA Cup final memang masih lama, masih tanggal 14. Masih ada pertandingan lagi satu melawan Leeds, tapi kelihatannya Tuchel bukan nganggap enteng, tapi ya udahlah, agak-agak sedikit ngerem di Premier League. Jadi kalau kita lihat ini line up ketika melawan Wolves, ini ada Mason Mount dan Kai Havertz. Ini 2 pemain yang menurut gue sangat penting, pemain inti yang tidak ditampilkan oleh oleh Tuchel sebagai starter. Walaupun Havertz dimasukkan di tengah pertandingan, tapi Mount dicadangin sama sekali. Jadi gue rasa dia nggak mau sampai cedera supaya siap nanti melawan Liverpool sekitar seminggu lagi. Ya mungkin 6 hari lagi ya. Jadi karena bagaimanapun juga FA Cup ini akan satu-satunya menjadi escape bagi Tuchel untuk bisa mengakhiri musim ini dengan gelar. Apapun yang terjadi, apakah Chelsea nanti dibeli investor asing atau bahkan kabarnya kalau sampai nggak dapat pembeli, mereka akan dikeluarkan dari Premier League ya, kita nggak tahu. Tapi terakhir katanya sih Todd Boehly ya sudah beli
kita nggak tahu karena kemarin juga dia nonton waktu 1-0, 2-0. Ini dia happy ya sama teman-temannya kayaknya. Ini orang yang mirip kayak Mancini nih, mukanya sedikit ya. Kemudian sampai ada gol dari Francisco Trincao dan juga Conor Cody di akhir pertandingan ya, sayang banget. Nah ini yang menariknya adalah Lukaku sebenarnya tampil cukup bagus kemarin, lumayan lah. Tapi sekalinya dia cetak 2 gol, timnya nggak menang gitu ya, sehingga memang Tuchel agak kesel dalam arti dia menyalahkan timnya sendiri karena track atau permainan yang udah bagus, kemudian mereka nggak konsentrasi dan akhirnya kebobolan di let's say sekitar 10-15 menit terakhir ya. Meskipun posisi di klasemen tidak atau belum berubah karena sekarang mereka masih ada di peringkat 3 ya. Nanti kembali gue akan share klasemennya. Nah, terakhir, nah ini dia, gue akan bahas soal MU. Gue akan bahas mungkin sekitar 3-5 menit ya. Jadi udah nggak tahu lagi lah ya kalau ngomongin MU ini penyakitnya apa segala macam, dan sampai gue nebak-nebak ya, gue bukan fans MU. Mungkin kalau lu fans MU ini kayak udah nggak tahu mau ngomong apa dan udah pasrah mungkin ya. Bahkan juga udah nggak peduli mau dicengin, mau diapain, dan yang bukan pendukung MU yang biasa ngebully ini juga udah nggak seru lagi gitu ya mungkin ya. Tapi memang oke lah, gue akan mengulas secara objektif, secara fair bahwa gue nggak tahu, gue pernah dengar atau baca pernyataan dari Mourinho. Sekali lagi koreksi kalau gue salah dan kasih tahu juga kalau gue salah. Apa benar atau enggak gue nggak tahu. Jose Mourinho itu pernah ngomong, dibilang prestasi terhebat saya, bukan terbaik ya, terhebat saya adalah membawa Man United peringkat kedua. Nah nanti lu coba cari deh peringkat 2 tuh mereka tahun berapa ya, gue lupa. Tapi nggak apa-apa, coba kita cari nih sambil kita ini. Dia tuh ngelatih kan 2017-18 kalau nggak salah, masih dia ya, 17-18 ya, atau 16-17 ya, berarti yang 17-18 nih peringkat 2. Dia bilang itu adalah prestasi terbaik dia, terbaik dia, terhebat. Terus dia bilang ini, karena mereka tidak tahu bagaimana dalamnya jeroannya MU lah. Artinya dia mau bilang sebenarnya ini tim banyak masalahnya, banyak boroknya, sehingga kalau gue peringkat kedua seharusnya lu sadar bahwa itu hebat karena lu nggak ngerti betapa parahnya di dalamnya ini. Jadi gue akan ngulas sedikit pertandingannya ya. Intinya masalah MU itu banyak diulas di sini soal kebobrokan lini belakang. Ya, jadi banyak banget rekor yang terpatahkan, termasuk ini adalah pertama kali ya Manchester United sejak era Liga Inggris mereka kebobolan 4 kali di Liga selama kurun waktu 1 jam. Terus kemudian banyak lagi. Ini nih gue sampai pokoknya banyak lah rekor-rekor yang nggak ini. Kemudian juga kebobolan terbanyak setelah era Ferguson ini juga musim ini. Kemudian poin terendah setelah Eric Ferguson. Pokoknya intinya banyak lah rekor-rekor buruk, terutama soal lini belakang. Nah, ada satu skema bertahan yang selalu berulang kali gue katakan. MU ini selalu panik, selalu nggak tahu pemain itu tugasnya apa ketika mendapat serangan balik. Ketika transisi bertahan itu hancur lebur. Berkali-kali gue lihat, gue perhatiin, bahkan waktu jumlah pemainnya itu sama, misalnya serangan balik 4 orang lawan pemain MU bertahan 4 orang, itu tetap nggak menjamin mereka bisa menahan gempuran. Nah, gue contoh ini gambar yang golnya Pascal Gross ya ini. Ini sebuah skema serangan balik yang kalau kita lihat dari jumlah orangnya sebenarnya imbang. Cuma lu lihat pergerakan dari McTominay, ya ini luar biasa blundernya ya, seorang pemain bertahan, seorang defensive midfielder bermain di klub besar, ini bisa meninggalkan tugas utamanya dia ketika menjaga pergerakan Pascal Gross, malah ketarik dan akhirnya Lindelof jadi bingung. Kemudian attitude Lindelof juga walaupun tidak sepenuhnya salah Lindelof, cuman dari gestur dia ketika melepaskan begitu saja pergerakan dari Pascal Gross sehingga Varane harus menutup tapi udah telat, ini juga patut dipertanyakan karena
Kalau lu pemain bertahan, gua kiper ya, dan juga suka main sebagai back. Kadang ketika lu mengejar pemain, walaupun lu tahu itu nggak dapet, cuman daya juang lu, body shape lu ketika mengejar itu, sebenarnya di ekor mata lawan tuh kelihatan. Sehingga itu bisa kadang-kadang mengganggu konsentrasi mereka untuk melakukan eksekusi. Dan ini tidak dilakukan oleh Lindelof. Makanya gue bilang, kesalahan pemain belakang MU ini adalah kesalahan berjemaah, kesalahan koordinasi. Dan ini kita belum ngomong soal eh, kapasitas individu dari seorang Harry Maguire. Walaupun pertandingan-pertandingan Harry Maguire nggak main. Nah kemudian gue kan yang dari awal musim lu tahu ya, kalau lu sering nonton gue di berbagai platform, gue mengatakan Maguire ini busuk. Ada yang mengatakan begini, ini parah banget menurut gue ya, argumennya sangat lemah. Dia katakan, Bung, tuh Maguire nggak main kebobolan 4-0. Kok lu nyalain dia? Nah gue bilang gini, kalau satu pertandingan aja Maguire nggak main dan MU tetap kebobolan, lalu ketika dia main berpuluh-puluh pertandingan dan kebobolan, harusnya lu salahin dia juga dong, karena hipotesisnya begitu. Maguire nggak main, menurut lu MU tetap hancur. Oke, berarti lu menganggap Maguire ini pemain bagus. Nah, ketika dia main, MU pun tetap hancur di belakangnya, tetap kegolan selama berpuluh-puluh kali kesempatan. Harusnya lu juga menggunakan parameter yang sama gitu. Tapi ya intinya adalah ginilah. Masalah di MU ini sangat banyak, terutama tapi gue mau menekankan ke lini belakang yang memang jelas-jelas banget kelihatan sangat hancur lebur. Terutama sekali lagi ketika mendapat serangan balik. Nah, yang kedua, oke, kalau De Gea udah oke ya, kita setuju kalau ini pemain yang bagus. Lini serang dari MU. Ada dua kubu, yang satu mengatakan kedatangan Ronaldo memberikan banyak opsi, menambah ketajaman di depan. Fine, ada benarnya, tapi juga ada enggaknya. Dia menambah ketajaman, tapi dia juga menurut gua merusak ketatanan yang sudah ada. Gua lebih setuju yang kedua. Ketika nggak ada Ronaldo, Bruno Fernandes memiliki otoritas untuk mengatur jalannya pertandingan, mengatur alur bola. Dia punya semacam wewenang untuk kemana dia memilih melepaskan bola yang menurutnya lebih mungkin untuk memberikan bahaya bagi lawan. Sehingga kita lihat musim lalu penampilan sangat cemerlang, MU juga sangat cemerlang, bukan hanya soal mereka bisa peringkat kedua, tapi juga kesuburannya juga sangat luar biasa. Greenwood juga blossom, semakin berkembang. Sayang, ya ini yang dinamakan habis jatuh tertimpa tangga. Sudah MU-nya juga lagi down, Greenwood juga kena masalah. Kemudian juga sebelum kena masalah pun dia juga agak sedikit friksi dengan Ronaldo kan, karena dia ketika mulai bangkit, ketika dia mulai mendapatkan touch-nya, dia merasa ada pesaing Ronaldo yang mengambil dalam tanda kutip jatah dia untuk melakukan shooting space-nya ya. Ini yang akhirnya memang apa ya? Ada momen di mana kita nggak bisa menjelaskan kenapa kesialan ini bertubi-tubi datang ke satu entitas atau satu klub ya. Ini memang kadang-kadang ya bahasa gampangnya shit happens lah gitu. Jadi bertubi-tubi dan akhirnya memang ya tugas yang maha berat yang akan dipikul oleh Ten Hag musim depan ya. Karena Rangnick sendiri juga sepertinya sudah patah arang. Bahkan juga lu masih ingat ada satu gestur dari Ronaldo yang dia ketawa ya. Lu pasti tahu semua ya, mungkin udah dengar, gue yakin udah dengar. Jadi kalau orang ketawa itu kan bisa ada dua. Bisa dalam arti positif, ya bisa dalam arti ngetawain gitu. Jadi udah sampai puncaknya kesel, jadi orang marah, kesel, gondok, kesel banget sampai akhirnya udah ketawa aja gitu. Ya udah kayak gini lah. Tak suka-suka lu deh gitu kira-kira. Dan pertanyaan kedua, gue baca di salah satu media di Inggris, ketawanya ini juga bisa dua, ketawa menertawakan temannya sendiri ya, atau menertawakan apa kita nggak tahu gitu. Yang paling ngeri kan kalau ketawain temannya sendiri, ya timnya sendiri lah gitu. Berarti dia merasa wah tim gue udah parah banget, dan kedua udah parah banget dan gue juga nggak ngerti mau ngapain lagi. Kira-kira itulah artinya sebenarnya gesturnya. Itu. Jadi kalau dia masih marah, berarti dia merasa masih punya potensi, ya kan, masih ada harapan. Kalau orang marah kan berarti masih perhatian lah gitu ya. Tapi kalau udah didiemin aja, bahkan udah silahkan dia mau ngapain aja gitu. Itu udah berarti udah parah gitu dikatakan. Makanya itu yang diartikan sudah di titik nadir ya. Dan bahkan media itu mengatakan tidak di titik nadir, bahkan media itu mengatakan kita bahkan belum tahu, jangan-jangan bahasanya tuh
it could have been not rock of the bottom. Jadi jangan-jangan ini belum titik nadir gitu. Jangan-jangan ini belum dasar lautan. Jangan-jangan masih ada lagi. Kita nggak tahu gitu. Karena memang sepertinya nggak berhenti-berhenti ya masalah yang terjadi di tubuh MU. Ya, dan akhirnya ya kita lihat ya memang dari beberapa pekan lalu sih udah kelihatan ya MU nggak akan masuk Liga Champions. Dan kita lihat ya, mereka ada harapan bahkan mereka bisa masuk Conference League ini. Jadi bisa dikejar West Ham. West Ham masih dua pertandingan. Kalau West Ham menang terus, bukan tidak mungkin mereka yang atau sangat mungkin West Ham yang masuk Europa League, MU masuk Conference League. Nah ini gimana ya? Kalau yang masuk Conference League itu West Ham, Wolves, Brighton, even mungkin Spurs ya atau Brentford, mungkin ini seperti Liga Champions buat mereka. Tapi kalau MU yang masuk ke Conference League, ya mungkin ini seperti main di Piala Bang Yos ya mungkin. Gue nggak tahu. Ya maksudnya mendingan seperti Arsenal ya, nggak usah masuk 2 musim terakhir itu, nggak usah masuk liga sekalian aja udah gitu. Karena lu masuk Liga Eropa aja diceng-cengin kan, Liga malam Jumat bla bla bla, lagi Conference League. Liga malam Jumat pakai Cleon kali ya. Ya gitulah. Jadi sekali lagi ya gue nggak suka menghina sebenarnya ya. Ya sekali-sekali lah ngeceng-ngecengin, cuman bukan yang tipikal menghina, ceng-cengin biar dapat engagement atau cuan, enggak. Cuman memang kita harus akui lah masalah di MU ini parah banget, dan sampai itu dia pelatihnya sendiri pun sampai bingung harus ngomong apa, sampai nggak ngerti lagi apa masalahnya. Cuman sih kalau kita lihat secara gampang sepertinya memang ada masalah, bukan secara fisik ya atau tampilan, tapi juga masalah mental ya. Jadi memang perlu pembenahan habis-habisan. Kalau mesin ini perlu turun mesin totally untuk bisa membuat dari baru lagi semua supaya bisa segar. Supaya musim depan atau mungkin 2 musim lagi MU bisa ya lebih mempush lah ke posisi atas ya. Karena memang City dan Liverpool sepertinya akan terus ada di peringkat 1-2 sampai mungkin 3-4-5 tahun ke depan ya, walaupun kita nggak tahu. Oke, lumayan lama nih video gua kali ini, mungkin yang terlama karena gua rangkum buat pecinta Liga Inggris, buat fans MU, buat fans City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Spurs, bahkan juga West Ham bisa melihat gambaran ini sebagai realita ya. Oke, apalagi yang mau ditambahin? Gua rasa udah cukup. Kita tinggal nunggu 2-3 pekan lagi. Kita akan lihat siapa yang akan juara, siapa akan menjadi. Kalau juara sih kelihatannya akan jadi milik City ya, karena mereka unggul 3 poin. Kemudian mungkin peringkat 4 yang lebih seru ya, dan juga di degradasi. Oh ya, Watford sudah degradasi kalau nggak salah ya. Ya, Watford juga udah degradasi. Jadi tinggal nunggu satu lagi antara Leeds, Burnley, Everton. Gua rasa itu sih. Kalau Southampton kayaknya selamat. Oh ya, selamat. Southampton selamat ya. Jadi udah tinggal 3 tim yang akan menghindari, bukan merebut, 1 tiket degradasi musim depan. Ya, oke. Makasih. Sekali lagi selamat beraktivitas setelah liburan panjang. Semoga semakin semakin bergairah untuk menjalani kehidupan. Tetap sehat, tetap happy, dan kita ketemu lagi di video-video gua yang lain. Dan jangan lupa ya untuk selalu nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan video gua, karena seperti saat ini gua suka ngeluarin di waktu-waktu yang tidak terduga ya. Oke, terima kasih. Salam sehat.